Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran trigonometri kita. Kita akan belajar membuat sebuah benda dulu. Kita refreshing lah ya, nggak usah terlalu banyak ngitung dulu. Kita akan belajar membuat benda yang berhubungan dengan pembelajaran kita trigonometri. Namanya adalah seperti yang bisa kamu baca, yaitu clinometer. Sebenarnya ini pernah kita bahas di beberapa soal. Kalau kamu ingat, clinometer adalah clinometer itu kita gunakan nanti untuk mengetahui besar sebuah sudut. Oke, coba kita lanjut dulu. Nah, kira-kira ini gambaran awal clinometer. Untuk cara pembuatannya nanti saja Mister jelaskan secara singkat dulu. Inilah clinometer. Ada bahan-bahannya, itu sedotan. Anggap saja itu sedotan. Oke. Kemudian ada busur derajat, boleh yang besar, boleh yang kecil. Lalu ada benang. Lalu yang terakhir adalah pemberat. Bisa batu, bisa apa aja. Yang penting cukup berat begitu. Ini kira-kira clinometer. Nah, yang Mister mau jelasin selanjutnya adalah kegunaan clinometer ini. Kenapa sih kita harus buat? Nah, clinometer itu kita gunakan untuk mengukur sebuah sudut. Sekali lagi, untuk mengetahui besar sebuah sudut. Oke, jadi misal kasus soalnya adalah Mister pengen tahu tinggi dari bangunan ini. Oke. Kemudian Mister berdiri dari jarak tertentu yang Mister bisa ukur, mungkin 4 meter, 5 meter. Kemudian Mister melihat ke atas, garis yang merah ke atas ini adalah memandang ke atas dengan menggunakan kilometer. Jadi ceritanya sebenarnya kamu akan pegang kilometer di sini, lalu kamu akan lihat ke atas. Kira-kira seperti itu. Lalu ini adalah garis maya, anggap saja garis maya. Kemudian, nah yang mau kita cari adalah ini, theta ini. Oke. Nah, seperti yang sudah kamu pelajari di pelajaran kamu sebelumnya, jika Mister tahu nilai theta ini, lalu Mister juga tahu jarak ini, maka Mister bisa dapat nilai yang ini. Ini pakai perbandingan trigonometri. Oke, sin, cos, atau tan? Iya, betul sekali, tan. Karena nanti kita tahu yang ini, yang sini, yang samping ceritanya, dan kita mau cari depan. Kira-kira seperti itu. Intinya sebenarnya clinometer, poin Mister Abdi, supaya nggak lupa, adalah yang ini. Clinometer gunanya adalah untuk mendapatkan besar sudut ini. Kita sebut namanya sudut elevasi. Oke. Nanti dari sini, kalau sudah dapat theta, Mister bisa hitung dengan tan, lalu Mister bisa dapat jarak dari sini ke bawah sini. Oke. Tapi itu kan bukan tinggi gedung ya. Masih ada dari yang belum kita hitung, dari sini, ke bawah. Nah itu tinggi apa sih dari sini ke sini? Ya, itu adalah tinggi bukan badan ya, tinggi dari mata atau jarak dari mata ke tanah, kira-kira seperti itu. Nah itu kalau digabungkan, kalau kita jumlahkan menjadi tinggi bangunan. Kalau sudah dapat ini, lalu ukur jarak dari mata ke tanah, maka itu nanti dijumlahkan menjadi tinggi seluruh bangunan. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana sih melihat sudut dari kilometer? Dari alat sederhana ini bagaimana melihatnya? Nah, kira-kira begini pandangan awal kita pertama ya. Kita menghadap lurus ke depan terhadap gedung yang mau kita hitung tingginya, atau pohon, atau tiang, atau apapun itu. Lalu Mister mendongak ke atas dan ya, kira-kira seperti ini. Jadi benangnya selalu akan ke bawah ya, dia nggak akan mungkin mengikut gitu ya, karena sudah ada pemberat. Jadi dia akan selalu ke bawah begini. Nah, bagaimana menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita bayangkan kita punya garis lurus di sini. Oke, lalu Mister juga tarik lagi garis di sebelah sini. Bisa ya? Nah, supaya lebih mudah Mister perbesar. Nah, ini adalah theta yang mau kita cari sebenarnya. Mister perbesar, kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, kita ingin mencari theta ya, itu intinya sekarang. Nah, sebelum itu Mister pengen tahu ini besar derajat sudutnya berapa sih? Yang kuning ini berarti yang dibentuk oleh garis biru dan garis hitam. Itu berapa sih? Nah, kalau dari sini, dari yang dibentuk garis biru dan garis merah, itu kan 90 derajat ya, karena dari sini ke sini, bisa dibilang begitu ya, 90 derajat, kan ini siku, ini pasti siku-siku sebenarnya. Oke, nah bisa nggak kamu bayangkan berarti kalau dari biru ke hitam itu berapa? Nah, kalau biru ke merah kan 90 ya, karena logikanya sebenarnya ini 90 derajat, ini kan 80, 90. Nah, yang sini ini 180. 90 ke 180 adalah ya 90. Makanya biru merah itu 90. Nah, sekarang kalau biru dan hitam, nah itu berapa besar derajatnya? Nah, lihat aja di busur derajatmu. Ini kan 90.
ini 100, kemudian ini 110. Berarti besar yang warna kuning adalah, ya betul sekali, itu adalah 20 derajat. Oke, nah ini adalah 20 derajat. Nah setelah itu Mister pengen cari tahu yang ini. Yang warna ungu ini berapa sih? Berarti yang dibentuk hitam dan merah. Oke, sekali lagi. Nah kalau biru sama merah 90, berarti hitam ke merah berapa? Ya berarti kalau kuning yang sudut kuning ini 20, maka yang ungu adalah 70 derajat. Supaya genap 90. Bisa ya? Nah, ini yang terakhir. Nah ini kan siku-siku, pasti ya. Ini bentuknya siku-siku yang di sebelah sini. Ini 90 derajat, oke? Lalu di sini 70 derajat. Berarti 90 tambah 70 adalah 160 derajat. Betul ya? Ini 160 derajat. Sedangkan kita ketahui bahwa segitiga siku-siku yang ini total sudutnya adalah 180 derajat. Berarti kesimpulannya, kalau ini 90, ini 70 dijumlahkan jadi 160, berarti ini theta ini berapa? Nah, theta ini adalah 180 dikurang 160, artinya 20 derajat. Nah, sebenarnya ketika kita melihat sudut dari klinometer, sebenarnya tidak akan serepot ini. Intinya sebenarnya, sudut theta ini akan sama dengan sudut yang warna kuning ini. Jadi ketika kamu dapat yang kuning ini 20 derajat, maka theta juga pasti 20 derajat. Nah, kalau kamu dapat kuning 50 derajat, maka yang theta di sini adalah 50 derajat juga. Oke? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi begitu cara menggunakan klinometer. Oke, semoga dimengerti. Semangat belajar ya.